Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat iman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau ajak Anda semua untuk melakukan 3 hal sederhana tapi berpahala. Tolong segera like video ini, tinggalkan jejak di kolom komentar setelah selesai, tekan tombol subscribe, dan yang paling penting, aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif dan bermanfaat dari kami. Baik, mari kita bahas tema yang sangat penting hari ini, 5 pembatal pahala tahajud yang tidak disadari banyak orang. Kita semua tahu, tahajud adalah ibadah malam yang istimewa, ladang pahala yang luar biasa. Namun, banyak dari kita yang rutin sholat tahajud, tapi sayangnya, pahalanya bisa gugur dan ibadah kita jadi sia-sia karena 5 hal sepele yang sering terabaikan. Apa saja itu? Simak sampai habis. 1. Melalaikan sholat wajib, sholat fardu. Sahabat iman yang budiman, mari kita selami lebih dalam poin pertama yang merupakan fondasi dari seluruh amal ibadah kita, melalaikan sholat wajib atau sholat fardu. Banyak di antara kita yang mungkin merasa sangat bersemangat di sepertiga malam terakhir. Kita melawan rasa kantuk, meninggalkan kehangatan tempat tidur, berdiri, rukuk, dan sujud dalam keheningan malam saat orang lain terlelap. Kita menghabiskan waktu berjam-jam dalam sholat tahajud, munajat, dan zikir, berharap mendapatkan kedudukan terpuji di sisinya. Namun, seringkali, semangat yang membara di malam hari ini tiba-tiba meredup saat fajar menyingsing, atau bahkan sepanjang hari. Bayangkan sebuah bangunan megah. Tahajud, zikir, puasa sunnah, dan sedekah adalah perhiasan, ukiran indah, dan kubah menawan dari bangunan tersebut. Mereka adalah ibadah nawafil atau sunnah, yang fungsinya adalah menyempurnakan dan memperindah. Namun, sholat wajib 5 kali sehari, subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya adalah pondasi, pilar utama, dan tiang penyangga bangunan itu sendiri. Secara logika spiritual, jika seseorang sangat rajin membangun perhiasan berupa tahajud yang indah, tetapi pada saat yang sama dia membiarkan pilar-pilar utama bangunan, sholat fardu, keropos, miring, bahkan roboh, apa yang akan terjadi pada seluruh bangunan itu? Tentu saja, semuanya akan runtuh. Inilah bahaya yang tidak disadari. Sebagian orang merasa cukup dengan ibadah sunnah yang terlihat eksklusif, seperti tahajud, lalu menganggap enteng kewajiban yang biasa, seperti sholat 5 waktu. Mereka menunda-nunda sholat fardu hingga keluar dari waktunya, atau bahkan meninggalkannya karena alasan pekerjaan, kesibukan, atau kemalasan. Perlu dipahami, sholat tahajud adalah ibadah penyempurna. Ibadah sunnah hanya akan memberikan pahala yang maksimal jika ibadah wajib sudah tertunaikan dengan sempurna. Ia adalah jembatan menuju derajat yang lebih tinggi, tetapi tiang pertama dari jembatan itu harus kokoh berdiri. Jika tiang utamanya rusak, maka tidak peduli seberapa jauh dan indahnya jembatan tahajud yang Anda bangun, ia tidak akan membawa Anda kemana-mana, bahkan bisa membuat Anda jatuh ke jurang kerugian. Pahala tahajud yang Anda dapatkan dengan susah payah melawan dingin dan kantuk bisa menjadi sia-sia, dan tidak terhitung nilainya, karena kelalaian Anda terhadap kewajiban paling mendasar. Tahajud seharusnya memacu kita untuk menjadi hamba yang lebih disiplin dan taat pada seluruh perintahnya, terutama yang wajib. Jika tahajud justru membuat kita merasa sombong dan melalaikan yang wajib, maka ia telah gagal dalam fungsinya. Jadi, pastikan sebelum Anda berbangga dengan tahajud malam Anda, seluruh sholat fardu Anda hari itu telah ditunaikan secara penuh, tepat waktu, dan dengan kualitas terbaik. Ini adalah kunci agar seluruh amal sunnah Anda, termasuk tahajud, memiliki tempat dan nilai di sisinya. Tahajud adalah bonus yang mewah, tetapi tidak akan didapat jika kewajiban dasar belum terpenuhi. 2. Tidak menjaga lisan, ghibah, fitnah, atau mencela. Kita beralih ke poin kedua, yang merupakan pembatal pahala tahajud yang sangat halus namun mematikan. Tidak menjaga lisan dari perbuatan ghibah, fitnah, atau mencela. Tahajud adalah momen puncak di mana hati seorang hamba berkomunikasi langsung dengan penciptanya. Saat tahajud, kita membersihkan jiwa, memohon ampunan, dan meneteskan air mata penyesalan. Kita membangun sebuah taman spiritual yang sangat indah di dalam hati kita, penuh dengan zikir, doa, dan kehusyukan. Kita merasa dekat, tenang, dan damai.
Namun, sayangnya, banyak di antara kita yang merusak taman spiritual tahajud itu sendiri dengan racun lisan begitu matahari terbit. Begitu kita berinteraksi dengan orang lain, racun itu mulai bekerja. Gibah, menggunjing, adalah menceritakan aib atau kekurangan orang lain di belakang mereka. Fitnah adalah menyampaikan kabar bohong atau tuduhan palsu. Sementara mencela adalah merendahkan, menghina, atau menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata yang tajam. Ketiganya adalah dosa lisan yang dampaknya sangat besar. Bayangkan diri Anda seperti seorang yang memiliki tabungan pahala tahajud yang besar. Setiap rakaat tahajud adalah setoran emas ke dalam bank pahala Anda. Namun, ketika Anda mulai gibah, fitnah, atau mencela orang lain, tabungan emas tersebut mulai ditarik keluar. Mengapa? Karena dosa-dosa lisan ini melibatkan hak-hak sesama manusia, hak al-adami. Dalam sebuah konsep spiritual yang dikenal, ketika kita melakukan kezaliman lisan kepada orang lain, di hari perhitungan nanti, orang yang kita zalimi, yang kita bicarakan aibnya, yang kita fitnah, atau yang kita cela, berhak menuntut ganti rugi. Dan ganti rugi yang paling berharga saat itu adalah pahala amal kebaikan kita. Jadi, setiap kata buruk yang Anda ucapkan, setiap gunjingan yang Anda sebarkan, setiap fitnah yang keluar dari lisan Anda, akan menjadi faktur utang yang harus dibayar dengan pahala tahajud Anda yang berharga. Anda mungkin tahajud 8 rakaat dengan sempurna, tetapi Anda menghabiskan pahala 8 rakaat itu hanya untuk membayar utang kepada 4 atau 5 orang yang Anda bicarakan di belakang mereka. Pada akhirnya, seseorang yang rajin tahajud tetapi lisannya kotor bisa menjadi orang yang rugi besar. Dia berdiri lama di hadapannya, tetapi di saat yang sama dia menumpuk utang kepada sesama manusia. Tahajud yang seharusnya menjadi bukti ketaatan dan kebaikan hati, menjadi sia-sia karena tidak mampu mendisiplinkan anggota tubuh yang paling kecil dan paling sering bergerak, lidah. Tahajud seharusnya melahirkan karakter yang lembut, santun, dan menahan diri dari menyakiti orang lain, baik fisik maupun verbal. Jika tahajud Anda tidak mampu menjaga lisan Anda dari perbuatan buruk, maka pahalanya terancam gugur, karena digunakan untuk melunasi kezaliman yang Anda ciptakan sendiri. Oleh karena itu, jaga lisan Anda, karena ia adalah penjaga terkuat bagi pahala tahajud Anda. 3. Ujub dan merasa lebih baik dari orang lain. Poin ketiga ini adalah pembatal pahala yang paling halus, yang tidak datang dari luar, melainkan tumbuh subur di dalam hati kita sendiri. Ujub atau perasaan bangga yang berlebihan terhadap amal ibadah, dan kemudian memandang rendah orang lain. Anda berhasil melawan godaan tidur dan berhasil melaksanakan tahajud dengan khusyuk di tengah malam. Ini adalah pencapaian spiritual yang luar biasa, sebuah karunia besar. Namun, jika keberhasilan ini tidak disikapi dengan kerendahan hati, ia bisa berubah menjadi racun mematikan bagi seluruh pahala tahajud Anda. Ujub adalah ketika Anda mulai memikirkan, hebat sekali saya, orang lain sibuk tidur, saya sibuk beribadah. Perasaan ini membawa Anda pada kesimpulan berbahaya. Saya pasti lebih mulia, lebih dekat dengannya, dan lebih baik daripada si fulan yang tidak pernah bangun malam. Saat ujub muncul, tahajud yang awalnya murni untuk mencari ridhanya, seketika berubah menjadi sarana untuk memuaskan ego pribadi. Anda tidak lagi bersyukur atas hidayah dan kekuatan yang diberikan, melainkan mengambil kredit atas usaha tersebut. Anda melupakan bahwa kemampuan untuk bangun di sepertiga malam bukanlah kekuatan Anda semata, melainkan izin dan taufik darinya. Tanpa izinnya, tempat tidur akan terasa seperti magnet yang tak terkalahkan. Konsekuensi spiritual dari ujub sangat fatal. Ujub merusak keikhlasan. Padahal, keikhlasan adalah syarat mutlak diterimanya setiap amal. Ibadah yang tidak ikhlas, meskipun bentuknya adalah tahajud yang panjang dan khusyuk, akan kehilangan nilainya di sisinya karena dicampuri oleh tujuan duniawi, pujian diri sendiri atau pengakuan kehebatan spiritual. Selain itu, perasaan memandang rendah orang lain akan menutup mata hati Anda dari kebenaran. Orang yang ujub akan sulit menerima nasihat, cenderung menyalahkan orang lain atas kekurangan mereka, dan merasa dirinya sudah cukup baik. Padahal, kita tidak pernah tahu amal tersembunyi apa yang dimiliki orang lain, atau dosa apa yang sudah diampuni dari mereka. Bisa jadi, satu kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas oleh orang yang Anda remehkan, jauh lebih bernilai di hadapannya daripada tahajud panjang yang Anda laksanakan dengan hati yang penuh kesombongan. Singkatnya, tahajud yang sombong adalah tahajud yang sia-sia.
Pengorbanan Anda melawan kantuk akan terbuang percuma, karena Anda merusaknya dengan penyakit hati. Tahajud yang benar seharusnya melahirkan tawadu, kerendahan hati, membuat Anda semakin merasa kecil, banyak kekurangan, dan sangat bergantung pada rahmat-Nya, bukan sebaliknya. Jaga hati Anda, karena ibadah malam yang sunyi itu hanya akan berbuah pahala jika disertai dengan kerendahan hati yang sejati. 4. Tidak menjaga akhlak dan muamalah sehari-hari. Pembatal pahala tahajud yang keempat ini menyangkut konsistensi spiritual dan integritas karakter, yaitu tidak menjaga akhlak dan muamalah, interaksi sosial, sehari-hari. Tahajud adalah sebuah sarana tarbiyah atau pendidikan jiwa. Tujuan utamanya bukan sekadar ritual berdiri, rukuk, dan sujud, tetapi adalah membentuk pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih jujur, dan lebih santun dalam menjalani hidup di dunia. Ibadah malam seharusnya berfungsi sebagai rem dan kompas moral yang membimbing perilaku kita saat siang hari. Namun, yang terjadi pada sebagian orang adalah adanya jurang pemisah yang lebar antara spiritualitas malam dan moralitas siang. Mereka bisa menjadi hamba yang sangat taat dan khusyuk saat tahajud. Mereka berdoa dengan air mata, membaca dengan tartil, tetapi begitu mereka menyelesaikan sholat dan kembali ke aktivitas sehari-hari, topeng moral itu seolah terlepas. Contohnya beragam. Seseorang yang tahajudnya rutin bisa saja menjadi karyawan yang korup, pedagang yang curang, atasan yang zalim, atau bahkan pasangan yang kasar dan tidak adil di rumah. Dia sangat disiplin dalam hubungan vertikalnya dengan Pencipta, hablum minallah, tetapi ia sangat buruk dalam hubungan horizontalnya dengan sesama manusia, hablum minanas. Ini menjadi pembatal pahala, karena amal ibadah yang sejati harus memberikan dampak positif pada kehidupan sosial. Tahajud adalah sumber energi kebaikan. Jika energi itu tidak disalurkan menjadi akhlak mulia dan muamalah yang baik, berarti ibadah itu hanya menjadi rutinitas kosong. Ketika seseorang melakukan kezaliman, seperti menipu, mengambil hak orang lain, atau menyakiti secara emosional, setelah tahajud, ini menunjukkan kegagalan tahajud dalam menjalankan fungsi utamanya. Jika tahajud tidak mampu mencegah seseorang dari dosa dan keburukan, lantas apa gunanya? Seperti yang disinggung pada poin lisan, poin 2, dosa-dosa muamalah yang buruk akan menuntut ganti rugi berupa pahala amal kebaikan Anda. Semua kebaikan yang Anda kumpulkan dalam sunyi tahajud akan terpaksa ditransfer untuk melunasi utang kezaliman yang Anda lakukan di siang hari, baik itu kezaliman terhadap rekan kerja, keluarga, pelanggan, maupun tetangga. Oleh karena itu, pastikan tahajud Anda bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang transformasi. Biarkan kedamaian dan kehusyukan malam meresap ke dalam karakter Anda di siang hari. Tahajud dan akhlak mulia adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ibadah malam Anda hanya akan utuh pahalanya jika disempurnakan dengan interaksi yang jujur, adil, dan santun dengan semua orang. 5. Mencari pujian, ria, setelah beribadah. Pembatal pahala tahajud yang kelima, dan bisa dibilang yang paling berbahaya karena sifatnya yang tersembunyi, adalah mencari pujian atau ria. Tahajud adalah ibadah malam yang sunyi, rahasia antara seorang hamba dengan Penciptanya. Ia dilakukan di saat gelap, jauh dari pandangan manusia. Inilah yang membuatnya sangat murni dan berpotensi memiliki pahala yang tak terhingga. Tahajud yang sejati adalah ujian keikhlasan tertinggi. Namun, potensi pahala yang besar ini dapat hancur lebur ketika pelakunya gagal menjaga niat setelah tahajud selesai. Ria adalah penyakit hati yang menyebabkan seseorang beramal dengan tujuan agar dilihat, didengar, atau dipuji oleh orang lain. Dalam konteks tahajud, ria bisa muncul dalam beberapa bentuk halus. Misalnya, Anda selesai tahajud, dan di pagi hari Anda sengaja menceritakan kepada rekan kerja atau teman Anda betapa lelahnya Anda karena harus bangun sangat pagi. Atau Anda memasang status di media sosial yang samar-samar menunjukkan aktivitas ibadah malam Anda, berharap orang lain akan berkomentar, "Masya Allah, rajin sekali tahajudnya." Atau, Anda selalu memastikan orang di rumah tahu bahwa Anda sedang bangun untuk sholat malam, padahal niat utamanya bukan untuk mengajak, melainkan agar diketahui dan dipuji. Tindakan-tindakan ini secara efektif mengubah niat tahajud dari murni, mencari ridhanya menjadi mencari penghargaan dan pengakuan dari manusia. Logika pahala dan ria sangat sederhana. Jika Anda beramal karena Allah, Anda akan mendapatkan pahala dari Allah. Jika Anda beramal agar dipuji manusia,
maka yang Anda dapatkan hanyalah pujian itu, dan tidak ada lagi yang tersisa di sisinya. Ketika ria, menyusup, ia seperti api yang membakar habis pahala yang telah dikumpulkan. Ibadah yang berat, yang mengorbankan waktu tidur, yang penuh air mata dan munajat, seketika menjadi debu yang beterbangan. Tahajud adalah sekolah tarbiyah, pendidikan, untuk hati agar menjadi pribadi yang selalu fokus pada Yang Maha Melihat, bukan pada mata-mata yang mengawasi di dunia. Orang yang berhasil dalam tahajudnya adalah orang yang setelah beramal, ia segera melupakannya. Ia takut jika ibadahnya tidak diterima, ia khawatir jika ibadahnya kurang khusyuk, dan ia akan berusaha keras untuk merahasiakan kebaikannya sebagaimana ia merahasiakan keburukannya. Ketika Anda dengan sengaja mencari tahu respon orang lain terhadap ibadah Anda, atau secara halus mengungkit-ungkit amal tahajud Anda, berarti Anda telah menukar pahala yang kekal dengan sanjungan manusia yang fana. Anda sudah mendapatkan bayaran di dunia, maka tidak ada lagi yang bisa Anda harapkan di akhirat. Oleh karena itu, jika Anda telah berjuang keras untuk tahajud, jaga rahasia itu baik-baik. Biarkan tahajud Anda menjadi rahasia terindah Anda. Ini adalah cara teraman untuk memastikan bahwa pahala ibadah malam yang Anda lakukan tetap utuh dan murni, jauh dari sentuhan ria yang mematikan. Jangan biarkan pengorbanan terberat Anda di malam hari menjadi sia-sia hanya demi mendapatkan like atau pujian yang tidak bernilai. Nah sahabat iman, sekarang kita sudah tahu 5 hal tersembunyi yang bisa membatalkan pahala tahajud kita. Tahajud adalah ibadah yang sangat berharga. Jangan biarkan pengorbanan tidur Anda sia-sia hanya karena 5 hal tadi. Mari kita jaga ibadah kita luruskan niat kita, dan kita sempurnakan tahajud kita dengan menjaga sholat wajib, lisan, hati, dan akhlak kita setiap saat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya doakan, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk melaksanakan tahajud dan diterima seluruh amalannya. Jangan lupa, tulis di kolom komentar, mana dari 5 poin ini yang paling menantang bagi Anda? Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.